Kita akan membahas sebuah narasi yang dibangun oleh situs RMI NU Banten, yaitu klaim bahwa tulisan Imad tentang nasab Ba'alawi telah mendapat pengakuan akademik dari Profesor Ahmad Zahro. Narasi ini digambarkan seolah-olah tulisan itu adalah tesis akademik yang telah melampaui standar ilmiah, bahkan dianggap cukup menjadi disertasi unggulan. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Dan dari sana kemudian lahir klaim lanjutan. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Masalahnya begini, klaim tersebut berdiri di atas rangkaian kesalahan logika, bukan pada penilaian ilmiah yang sah. Nah, hari ini kita akan membedahnya secara jernih, sistematis, dan epistemologis. Pertama, mari kita luruskan faktanya, bahwa tulisan Imad itu bukan tesis kampus, tidak melewati proposal, seminar, sidang, dan uji metodologi, dan juga tidak dipresentasikan di hadapan pakar nasab atau ahli historiografi, juga tidak dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan tentu saja tidak memiliki standar sitasi, footnote, metode arsip, maupun verifikasi lapangan. Lebih jauh lagi, Imad tidak memiliki kredensial akademik di bidang ilmu nasab, sejarah naskah, atau filologi. Ia bahkan tidak memiliki rekam jejak penelitian lapangan, kunjungan arsip, validasi dokumen primer, ataupun supervisi akademik formal. Yang terjadi justru kebalikannya. Tulisan tersebut diramaikan oleh buzzer medsos, dipolitisasi secara naratif, bahkan tulisannya itu dikawal oleh laskar. Pertanyaannya, sejak kapan karya ilmiah membutuhkan pengawalan laskar? Dan dalam tradisi ilmu, yang mengawal kebenaran adalah metodologi, verifikasi, dan kritik para ahli, bukan masa pendukung. Nah, dari sini saja, narasi legitimasi itu sudah problematis. Narasi ini bertumpu pada satu kesalahan logika besar. RMI NU Banten membangun logika seperti ini. Profesor Zahro adalah guru besar fikih, maka komentarnya otomatis setara penilaian akademik formal. Maka tulisan Imad ilmiah dan sahih. Padahal faktanya, Profesor Zahro bukan seorang ahli nasab, bukan seorang filolog, bukan seorang sejarawan genealogi Hadramaut, bukan pula seorang spesialis verifikasi manuskrip. Keahlian seseorang dalam satu bidang itu tidak otomatis menjadikannya memiliki otoritas di bidang yang lain. Seorang ahli fikih boleh dihormati dalam fikih, tetapi penilaian ilmiah atas karya historiografi nasab ya tentu saja harus dilakukan oleh ahli nasab, ahli sejarah sosial Arab, ahli genealogi Hadrami, ahli kodikologi dan manuskrip. Tanpa itu, komentar yang muncul hanya opini personal, bukan review akademik. Menjadikan pujian personal sebagai bukti ilmiah itu adalah bentuk klasik dari misuse of authority. Sekarang kita harus bertanya jujur. Epistemologi akademik itu tidak membutuhkan laskar. Yang membutuhkan laskar itu justru narasi yang rapuh. Dalam praktek ilmiah, sebuah karya diakui bukan karena dipuji, tetapi karena memiliki metodologi yang eksplisit, menggunakan sumber primer terverifikasi, melalui peer review, diakui oleh pakar bidang terkait, dan dapat direplikasi dan diuji ulang. Nah, faktanya tulisan Imad tidak ada peer review, tidak ada panel akademik, tidak ada sidang metodologi, tidak ada cross-checking genealogi lintas sumber, tidak ada uji kritik sanad nasab, tidak ada dokumentasi kunjungan arsip Hadramut atau Yaman. Tapi anehnya, narasi yang dibangun adalah dipuji berarti ilmiah, berarti sahih. Ini bukan metodologi sains, ini adalah logika propaganda legitimasi. Jika benar ilmiah, kenapa tidak dipublikasi di jurnal ilmiah? Jika benar tesis, mana dokumen registrasi kampusnya? Jika benar metodologis, mana appendix arsip, foto naskah, dan catatan verifikasi?
Namun yang dilakukan Imad justru mempromosikan tulisannya itu di medsos, disandingkan dengan narasi delegitimasi kelompok tertentu dan dikawal Laskar Sabilillah. Kami PWI LSPD Kudus menyatakan akan terus mendukung, akan terus mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sekarang kita harus bertanya jujur, apakah yang seperti itu sebuah riset ilmiah atau justru instrumen politik identitas? Epistemologi akademik itu tidak membutuhkan Laskar. Yang membutuhkan Laskar itu justru narasi yang rapuh. Profesor Zahro mengatakan, orang diketahui keahliannya dari tulisannya. Kalimat ini benar dalam konteks ilmiah, namun menjadi keliru ketika tulisannya tidak ilmiah, tidak memiliki rujukan metodologis, tidak memenuhi standar akademis dalam ilmu sejarah dan genealogi. Keahlian bukan diukur dari banyaknya tulisan, melainkan dari sertifikasi akademik, rekam jejak penelitian, partisipasi forum akademik, pengakuan komunitas ilmiah bidang terkait. Nah, jika logika yang dipakai adalah siapa saja yang menulis maka otomatis ahli, maka semua orang yang menulis blog tentang fisika otomatis menjadi ahli fisika. Siapapun yang menulis tentang kedokteran otomatis menjadi dokter. Nah, ini absurd secara epistemik. Ilmu tidak berdiri di atas tepuk tangan, tetapi di atas metode, verifikasi, dan kerendahan hati intelektual. Jika suatu karya ingin disebut ilmiah, bukalah di forum publik akademik, ujikan di hadapan para ahlinya, terimalah kritik, biarkan data berbicara. Karena kebenaran ilmiah tidak lahir dari pujian, tetapi dari proses pengujian yang jujur.